pesantren itu diambil. Orang menganggapnya oleh mafia tanah. Dan ini bisa terjadi. Mana DPR Banten itu? Mana pendekar Banten yang jago-jago golok itu? Ngapain? Kalau cuman punya golok untuk ngupas kelapa, nggak ada gunanya. Waktu itu Ahok habis dikalahkan di Pilkada DKI. Yang dianggap biang keladi dari kekalahan itu adalah itu ormas kita HTI dan Iluni UI berbadan hukum. Itu korban pembunuhan di jalan tol itu kilometer 50,4 itu ya. Itu pembunuhan terencana ya. Islam sejak awal dikuyo-kuyo sampai takut. Umat ini sampai takut. Di BUMN orang-orang yang baik dipecatin semua. Yang dulunya bisa ceramah bisa apa, nggak ada lagi ceramah-ceramah, nggak ada lagi kajian Islam di BUMN. Di sebelah kiri saya ada Dr. Ishak Rafiq. Beliau adalah Presiden Future Institute. Dan kita minta pandangannya tentang rusak dan bobroknya struktur dan kultur politik era Jokowi. Yang kita tahu beliau juga sering podcast di channel beliau Future Channel ya, Future Channel, yang membahas soal-soal demikian. Terima kasih. Tafadhol Dr. Rafiq. Ya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq. Tadi sudah disebut ya. Saya tepatnya Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Ya. Atau Institut Masa Depan Indonesia. Channel saya itu Future Channel. Jadi future masa depan itu sama ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, siapa namanya? Bang Aziz Yanwar. Bang Aziz Yanwar. Dia lawyer ya. Iya. Lawyer, tim hukumnya Habib Rizik, imam besar. Dan itu buat saya sangat bagus. Memang jalur ini harus ditempuh. Supaya tidak sewenang-wenang. Tapi revisi undang-undang keormasan ini memang dilakukan untuk berbuat sewenang-wenang dan disetujui oleh DPR. DPR ini ikut bersalah yang membuat Jokowi benar-benar menjadi diktator. Jalan pertama menjadi diktator itu adalah revisi undang-undang keormasan itu. Undang-undang keormasan ini sudah dicabut pada saat reformasi. 5 pokok undang-undang politik dicabut, salah satunya undang-undang keormasan nomor 8 tahun 1985 yang membuat organisasi pelajar Islam Indonesia dan Marhen tidak diakui oleh pemerintah, tidak bilang bubar, tidak diakui. Kemudian Dewan Geraja Indonesia ganti nama karena mereka tidak bisa menerima Pancasila sebagai ajas tunggal itu. Mereka menganggap Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi mereka tidak menerima itu Pancasila sebagai ajas tunggal dan dia berganti nama. Dan itu sangat berat saat-saat itu tahun 80-an itu sangat berat. Ya, dan itu sudah terjadi dan sudah dicabut oleh kekuatan reformasi di bawah Amin Rais yang membawa mahasiswa turun ke jalan luar biasa menguasai gedung DPR. Setelah terjadinya kerusuhan di Trisakti, penembakan 4 orang mati tanggal 12 ya Mei tahun 1998 itu. Yang itu membuat orang-orang berjalan bersama-sama long march menuju gedung DPR dan menguasainya. 1 minggu kemudian ya, 10 hari dari situ, dari tanggal 12 itu menguasai gedung DPR, tanggal 21-nya Soeharto turun. Paksaan people power. Keadaan sekarang sudah mirip seperti itu. Ya, karena orang sudah mulai muak dengan
Dulu Soeharto jatuh karena KKN, ya jatuhnya nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh KKN itu, ya kolusi, korupsi, nepotisme, semuanya terjadi lagi sekarang. Sampai anak-anaknya Jokowi menjadi bagian dari yang tidak diinginkan rakyat untuk dilantik. Besok demonya di KPK. Ya, tanggal 20 mahasiswa akan turun. Mahasiswa turun, BEM turun, alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia turun, dan lain-lain. Ya, ada lagi forum aksi. Ya, forum aksi ini terdiri dari BEM seluruh Indonesia dan alumni perguruan tinggi, alumni kampus mereka menyebutnya. Dan ini akan terus berjalan, ya. Mulai besok ini eskalasinya akan terus meningkat. Nanti tanggal 24 terjadi lagi sampai terakhir maunya sebelum 20 Oktober Jokowi turun. Agar bisa diadili. Kalau sudah lewat tanggal 20 nggak bisa lagi. Karena pertanggungjawaban sudah memang tidak ada tempatnya untuk mempertanggungjawabkan semua ulahnya selama 10 tahun itu. Nggak ada MPR yang akan menerima pertanggungjawaban itu. Sudah nggak ada. Jadi kalau sampai tanggal 20 Oktober lewat itu, maka habis sudah nggak bisa mengejar Jokowi. Karena kita akan berhadapan dengan rejim baru yang diharapkan akan membawa perubahan. Tapi kalau dia meneruskan apa yang sudah terjadi ini, masuk neraka Republik ini. Ya, karena kita sudah melihat pasir pun diekspor lagi yang sudah 20 tahun tidak boleh. Ya, itu menunjukkan bahwa kita setback. Ini di zaman industri ini kita sebetulnya sudah dari hulu ke hilir. Sekarang ekspor pasir ini sudah sampai sebodoh-bodohnya orang yang bisa dilakukan seorang pemulung, ya. Artinya kan kita jadi pemulung lagi, ngeruk pasir kita jual. Tidak ada pengolahan apapun. Itu lebih parah pada zaman ketika industri sudah berkembang sedemikian rupa, kita setback. Itu sangat mengerikan dan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, ya. Rumah-rumah nelayan di pinggir pantai itu akan ditelan oleh laut, ya, karena kalau pasir itu ada hukum keseimbangan alam. Kalau yang di tengah dikeruk, yang dari atas itu, dari pinggir itu akan turun memenuhi yang lubang itu, memenuhi itu. Dulu ketika membangun PIK, ya, Pantai Indah Kapuk itu 13 desa habis di situ, ya, karena reklamasi itu. Diambil dikeruknya itu di bawah, di tengah laut, kemudian desa-desa itu satu persatu masuk laut. Dan yang mendapat untung adalah Singapura. Singapura menjadi luas, ya, karena dia bertambah luas negaranya. Dan kalau nanti ditambah 12 mil ke depan, maka pulau-pulau kita akan bisa menjadi milik Singapura. Kita sudah kehilangan Ligitan, ya, akibat hal yang sama. Ya, Sepadan dan Ligitan kita hilang, ya. Dulu Inggris itu ngambil konsesi minyaknya dari kita, BP, dari Indonesia. Ketika Malaysia, Inggris bisa pindah ke Malaysia karena perluasan macam gini, kita yang berkurang pulaunya. Kita akhirnya Inggris pindah mengambil konsesi dari Malaysia dan kita kehilangan banyak penghasilan dari situ. Ya, BP tidak lagi menerima konsesi dari Indonesia tapi dari Malaysia. Malaysia menang di pengadilan. Kita tidak punya diplomat, kita tidak punya ahli-ahli hukum yang bisa menang di situ. Sangat lemah. Indonesia ini tidak berani fight. Akhirnya hilanglah itu, dan sebetulnya kita mestinya berbuat seperti, ya, melakukan terapi kepada Inggris ini, terapi efek cermin. Kalau dia merugikan kita di satu sisi, di satu tempat, ya, dengan berpindah seperti itu, kita harus buat semua kepentingan Inggris terancam di sini sehingga dia balik. Begitu cara Cina menghukum Amerika dan negara-negara Barat itu. Semua dikasih efek cermin.
Dulu sebelum dia menjadi besar ini, dia mengancam Amerika. Kalau Amerika tidak bantu dia di WTO, di World Bank dan lain sebagainya, maka dia akan mengirim manusia-manusia perahu 100 juta ke Australia, 100 juta ke Asia, 100 juta. Dan kalau 100 juta, dia punya 1,5 miliar manusia. 100 juta dikirim ke Australia, langsung dia mayoritas di Australia. Kalau ke Indonesia dikirim 100 juta, kita menjadi 50-50. di setiap pemilu kita kalah sama dia. Kita kalah. Nah, inilah yang sedang berlaku selama 10 tahun. Impor tenaga kerja asing dari Cina ke sini yang terang-terangan itu dan didukung oleh pemerintah kita ini tidak di stop oleh DPR kita. Ya, artinya ada kolaborasi antara pemerintah selama 2 periode Jokowi dan DPR 2 periode. Kerusakan negara ini harus dipertanggungjawabkan oleh ini. Nanti kalau terjadi kerusuhan sosial atau reformasi 2 atau apapun namanya, revolusi misalnya, DPR periode 2014-2019, 2019-2024 akan ditangkap oleh kekuatan people power itu untuk mempertanggungjawabkan itu, dan kabinet 2 periode. Tidak bisa lari. Dan tentu saja konglomerat 30 grup usaha yang mendapat keuntungan dari penindasan ini, perampasan tanah dari Rempang, ya, semua daerah-daerah strategis dan mengandung tambang lewat undang-undang Omnibus Law yang dibikin bersama DPR itu, ya, itu bisa diambil tanah-tanah air walaupun ada sertifikatnya. Dengan cap mau dijadikan proyek strategis nasional, maka itu boleh diambil. Ya, bahkan yang melawan boleh dibuldoser persis seperti zaman company dulu. Yang seperti ini ditandatangani, dibahas tengah malam, ditandatangani tengah malam. Ini seperti melakukan kejahatan terhadap rakyat, dan inilah yang menjadi salah satu yang membuat orang marah sampai sekarang. Kita sedang terjadi ini perampasan itu, ya. Bahkan sebuah pesantren As-Salafiyah di Cikupa baru, ya, sedang berlangsung ini. Pesantren itu diambil, orang menganggapnya oleh mafia tanah. Dan ini bisa terjadi. Mana DPR Banten itu? Mana pendekar Banten yang jago-jago golok itu loh? Ngapain? Kalau cuman punya golok untuk ngupas kelapa, nggak ada gunanya. Ketika tanah-tanah itu direbut, golok itu diasah yang benar untuk siapa ditujukan. Itu bukan provokasi, tapi itu tugas kalian menjaga tanah-tanah kalian itu. Takbir. Harus jadi pahlawan ya. Jadi ini kembali ke undang-undang keormasan yang direvisi itu. Tujuannya memang itu. Ya, korbannya 2 undang-undang keormasan ketika direvisi itu. Waktu itu Ahok habis dikalahkan di Pilkada DKI. Yang dianggap biang keladi dari kekalahan itu adalah itu ormas kita HTI dan Iluni UI berbadan hukum. Itu korban dicabut izinnya, ya, tanpa proses hukum, tanpa pengadilan. Dan revisi undang-undang keormasan itu mengizinkan itu. Pemerintah diberi wewenang untuk membuarkan ormas tanpa proses pengadilan, cukup dengan tuduhan-tuduhan saja. Ya. Kemudian ini diperluas menjadi FPI, akhirnya kena. Ya. Pembunuhan di jalan tol itu kilometer 50,4 itu, ya, itu pembunuhan terencana, ya. Dan kemudian tempat kejadian itu dihabisin, nggak ada lagi rest area di situ. Betul. Itu penghilangan barang bukti yang luar biasa, dan ini lawyer harus bisa membuat itu jadi masalah besar. Republik ini nggak boleh diperlakukan seperti itu. Ya. Dan ulama ini paspornya 1, cuman Indonesia. Konglomerat itu bisa banyak paspor. Dia tidak peduli kalau kita runtuh. Ulama ini, ya, telah menyumbangkan darahnya untuk kemerdekaan.
Kalau semua lewat undang-undang boleh diambil, pesantren-pesantren bisa hilang itu, dan tanah-tanah yang mengandung tambang yang seharusnya membawa rezeki buat penduduk setempat, ya. Karena ada zakat tambang itu 20%. Ya, zakat tambang itu 20%. Pemerintah tidak boleh kasih semua kepada investor. Ya, kepada pengusaha tidak boleh dikasih semua. Ya, ada 20% hak rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Itu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini konsep zakat yang dibawa oleh para pendiri republik. Yang bikin itu 8 orang muslim, 1 Kristen. Ya, dan mereka orang-orang muslim sejati, ulama, ya, dia tahu ini. Dan ini akan membuat kita menjadi tuan di negeri kita sendiri, ya. Bukan paria. Bukan di tempat-tempat tambang itu cuma jadi tukang ojek, cuma jadi tukang pijit, cuma jadi office boy. Mestinya dibuat sekolah-sekolah bagaimana rakyat itu bisa hidup, yang di daerah tambang bisa hidup dengan tambang. Itu perlu sekolah macam gitu. Dalam bukunya buku saya Roadmap Masa Depan Indonesia itu ada satu bab, ya, bab 6 itu bicara tentang ini, membangun SDM dunia di tempat-tempat yang kita unggul seharusnya, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, laut, ya, kemudian pertambangan. Kita mesti unggul di sini. Semua orang seluruh dunia kalau mau belajar tentang pertanian, karena negara kita begini luas dan semuanya bisa tumbuh di sini, harus belajarnya ke sini. Pertambangan, semua barang tambang ada di sini. Kita tidak menjadi kaya dan rakyat kita cuma jadi tukang ojek di situ, tukang pijit, tukang pukul, tukang itu, office boy. Jadi pemerintah tidak mengembangkan pendidikan dengan kesadaran geografis ini. Nah, inilah pemerintah baru harus membuat pendidik. Kalau mau ke arah situ akan saya bantu. Ya, untuk memakmurkan rakyatnya akan saya bantu. Tapi kalau main-main merebut-rebut tanah rakyat, kita sama-sama di lapangan demo. Ya, nah ini. Jadi yang terjadi adalah, ya, undang-undang keormasan itu jalan baru, ya, jalan menuju diktatorisme. Ya. Dan ini sudah minta korban dan sekarang akan minta korban terus. Islam sejak awal dikuyok-kuyok sampai takut. Umat ini sampai takut. Di BUMN orang-orang yang baik dipecatin semua. Yang dulunya bisa ceramah, bisa apa, tidak ada lagi ceramah-ceramah, tidak ada lagi kajian Islam di BUMN. Ya, di zaman 10 tahun terakhir ini. Allah. Erick Thohir walaupun kelihatan seperti Islam, seperti apa segala macam, tapi tidak memperlakukan Islam dengan baik. Dan BUMN 68% dalam kondisi hampir bangkrut, kata Sri Mulyani Indrawati. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan, bukan malah dipuji-puji. Bahkan Pertamina yang monopoli, ya, bisa rugi 191 triliun katanya. Kemudian PLN 71 triliun ruginya. Dari mana bisa rugi? Dia harus kasih hitung-hitungannya itu. Dan kalau ini ada permainan, memperkaya diri sendiri atau grup usahanya atau grup usaha orang lain, dia harus dihukum mati. Karena dia orang yang bertanggung jawab di situ. Tidak bisa dibiarkan. Nah, sekarang ada gratifikasi yang diberikan kepada Gibran, kepada Kaisang, kepada Bobby, kepada apa segala macam, dan ini membuat rakyat marah. Kita kembali ke arena yang sama seperti menjelang jatuhnya Soeharto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.